Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Zainus semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah lebih baik, berzikir lebih baik, dan tentu memperbaiki diri, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Zainus semuanya. Kita ketemu lagi dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu, emak-emak pengajian. Ya, apa sih yang mau ditanyain? Silakan. Kematian Ashraf yang begitu mendadak, banyak ibroh yang kita ambil dari kematian beliau, bahwa kematian itu tanpa prediksi. Shock, kaget. Kenapa? Karena Ashraf masih sangat muda, rajin berolahraga, dan orang yang bugar sekali. Menurut saya kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti, yang kita tidak akan pernah tahu akan tidaknya itu kapan gitu ya. Subhanallah ya, masih muda, umur ternyata nggak ada baunya, ya kan? Masih muda, ganteng, sukses, dia dipanggil Allah. Masya Allah, pertanyaan yang bagus, yang mungkin beberapa hari yang lalu viral tentang meninggalnya seorang artis yang kita tidak duga-duga, namanya Ashraf Sinclair. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkannya bersabar dan selalu mendoakan beliau. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kematian mendadak adalah sisi paling menakutkan dalam kehidupan ini. Anda tentu yakin tidak ada yang menjamin kehidupan kita. Ada yang sehat tiba-tiba mati. Ada yang masih kecil sudah mati duluan. Ada yang baru kaya mendadak tutup usianya. Ada yang lagi bugar-bugarnya, rajin olahraga, tiba-tiba mati. Makanannya sehat, minumannya sehat, tapi ternyata mati juga. Tentunya hal itu bisa juga terjadi pada diri Anda. Padahal Anda masih malas-malasan ibadah. Bekal untuk kehidupan kekal Anda masih sangat sedikit. Atau bahkan bisa jadi dosa Anda lebih banyak. Bayangkan jika nafas Anda mendadak berhenti. Padahal yang Anda pikirkan dunia, dunia, dunia. Akhirat hanya terpikir ketika tersandung masalah. Akhirat terpikir ketika dia dalam keadaan susah. Bayangkan ketika Anda masih semangat-semangatnya mengejar dunia, tiba-tiba blas mati mendadak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mati mendadak adalah suatu ketakutan bagi umat manusia. Apalagi mereka orang-orang yang belum mempersiapkan bekal. Di mana kekayaanmu dan perhiasanmu? Yang mati, di mana kecantikanmu dan keindahanmu? Di mana kesehatan dan kehormatanmu? Di mana kedudukan dan kekuasaanmu? Di mana ketundukan dan kerendahanmu? Yang mati, di mana kekuatan dan kebanggaanmu? Di mana keangkuhan dan kesombonganmu? Semuanya akan berhenti di lubang kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah tempat pertama dari alam akhirat. Apabila seseorang selamat di kuburan, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Dan jika seseorang itu tidak selamat di kuburan, maka setelahnya akan lebih berat lagi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kematian datang, dunia menjadi sama sekali tidak berharga. Dunia yang Anda bangga-banggakan sama sekali tidak berharga. Tidak bisa menyelamatkan Anda. Bahkan lepas dari tangan Anda ke tangan ahli waris. Sadarlah. Jangan pelit kepada dirimu sendiri. Bekalmu di akhirat adalah amalmu. Dan akhiratmu jauh lebih lama. Tentu membutuhkan bekal yang jauh lebih banyak. Duniamu hanyalah sementara. Sadarlah, sadarlah. Selamatkan dirimu sekarang juga. Sebelum semuanya menjadi sia-sia. Sebelum datang kematian. Apalagi itu kematian yang disebut dengan kematian mendadak. Abu Hurairah menangis sebelum meninggalnya dan berkata, perjalanan akhirat sangat jauh, sedangkan bekalku masih sedikit. Itu Abu Hurairah. Zainal, perhatikan, itu Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia masih berkata, perjalanan sangat jauh dan bekalku masih sedikit. Gimana dengan kita? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Namun sangat disayangkan, sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. 1, bersegera untuk bertobat. 2, hati yang qanaah alias nerima. 3, siapa yang mengingat kematian, semangat dan rajin ibadahnya. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara pula. Yang pertama, menunda-nunda tobat. 2, tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah ingat kematian. Dan Anda tidak tahu Anda mati di usia berapa. Anda mati dalam keadaan apa? Anda tidak tahu sedang apa dan bekalnya bagaimana. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah mengingat kematian. Apalagi kematian mendadak. Dari Ibnu Umar, ia pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau yang memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Yang ada di akal kita, otak yang paling cerdas adalah orang yang pinter bidang ini, pinter bidang ini, pinter bidang ini. Padahal kata Nabi SAW, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani. Zayan semuanya, hati-hati dari kematian. Apalagi kematian yang datang dengan tiba-tiba. Siapa saja bisa didatanginya. Malaikat yang melaksanakannya tidak pernah menunda. Tidak juga mengulur waktunya jika tidak kasihani kepada Anda. Siapapun, muda, tua, bahkan ada yang tua nggak mati-mati, tapi yang muda
justru mati. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Zainal semuanya, meninggalnya saudara kita Ashraf Sinclair mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa siapapun bisa didatangi oleh kematian, walaupun dia sehat, walaupun dia sukses, walaupun dia memiliki wajah yang tampan, kematian tidak akan pernah lepas memantaunya. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari meninggalnya beliau. Semoga Allah ampuni dosa beliau, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan kesempatan untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mati husnul khotimah, insya Allah. Zainal semuanya, pantau terus Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.